Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Yulia Stiputri and my colleague here is Maria Angelina Luisa Makin. We are students from the Indonesian Technocrat University majoring in Information System within the Faculty of Engineering and Computer Science. Today we have the opportunity to present the final project we have developed in partnership with Konveksi Putri. This project is the result of our research and hard work of the past few months. To begin, we will hear an explanation for Maria Angelina Luisa Makin. Okay, thanks to moderator. Pertama-tama yaitu sintaks from Google Colab Import Drive. Jadi kita menyambungkan Google Colab ke Google Drive untuk membuka dan melihat direktori penyimpanan tempat dataset kita disimpan. Lalu selanjutnya kita import library Python untuk menganalisis data, visualisasi, dan machine learning. Gunakan sintaks yaitu yang pertama import numpsnp digunakan untuk aljabar linear, rasi, numerik linear, algebra. Lalu yang kedua ada sintaks import pandas spd yaitu data processing scv file. Lalu yang ketiga ada import matplotlib, itu digunakan untuk membuat plot dan visualisasi data. Ada juga import Seaborn SNS digunakan untuk visualisasi data yang lebih menarik dan informatif. Lalu import Plotly SPY digunakan untuk visualisasi data interaktif. Ada juga import Plotly Graph digunakan untuk membuat objek grafis dengan Plotly dan selebihnya. Lalu kemudian kita membaca file dataset yang ada pada Google Drive tadi dengan data frame read. Kita menggunakan sintaks import pandas spd untuk membaca data dari file csv df sama dengan pd.read csv. Lalu kita masukkan, kita copy paste drive tempat dataset kita disimpan. Itu untuk mengganti nama file CSV dengan nama file CSV yang sesuai dan menampilkan beberapa baris pertama dari data frame untuk memastikan data telah dimuat dengan benar. Berikut ini adalah tampilan data jika kita sudah memasukkan sintaks tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat dimensi dari sebuah data frame berisi jumlah baris dan kolom dalam data frame tersebut. Sintaksnya yaitu df.shape. Itu ada 443 baris dan 12 kolom. Selanjutnya kita lihat ringkasan informasi tentang data frame, yaitu sintaksnya df.info. Lalu berikut adalah tampilannya. Selanjutnya kita lihat ringkasan statistik dari kolom numerik secara default, yaitu sintaksnya df.describe. Dan berikut adalah tampilannya. Oke, baik, selanjutnya kita tampilkan tipe data dari setiap kolom pada dataset yang kita miliki dengan kode df.dtypes. Dan berikut adalah tampilannya. Selanjutnya kita buat plot atau histogram pada kolom atau tabel data yang dipilih. Itu ada nama barang, ada bulan, ada jumlah, total harga, dan for X ini ada jumlah, bulan, nama barang, dan total harga. Dan ini adalah tampilannya. Selanjutnya kita dapat menampilkan dalam bentuk plot menggunakan SNS count plot dari Seaborn untuk menghitung jumlah kemunculan setiap nilai dalam kolom nama barang. Dan ini adalah tampilannya. Oke,
proses selanjutnya yaitu kita membuat scatter plot untuk antara beberapa variabel dari data frame menggunakan matplotlib dan seaborn. Ini sintaksnya untuk mengubah ukuran gambar agar lebih besar dan proporsional, yaitu plt.figure 1,fixsize itu bisa diatur sendiri sesuai dengan keinginan. Dan untuk SNS scatter plot, untuk membuat scatter plot kita menggunakan sintaks SNS scatter plot x sama dengan x, y sama dengan y, data sama dengan df. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yuliasti Putri. Thank you to Maria Angelina Luisa Makin for her very informative explanation. Next, I will continue the presentations. Lalu, ulangi pembuatan scatter plot sesuai dengan data kita pilih, yaitu sintaksnya import matplotlib atau .pyplot as plt, import seaborn as sns, lalu ubah ukuran gambar agar lebih besar dan proporsional. For x in-nya bisa ada DP pelunasan total harga, for y in DP pelunasan total harga. Lalu menggunakan SNS scatter plot untuk membuat scatter plot. Dan ini adalah tampilan grafiknya. Lalu ulangi pembuatan plot pada kolom data yang berbeda. Sintaksnya import matplotlib .pyplot as plt, import seaborn as sns, lalu for total in df-nya yaitu tahun, dan unique data filter sama dengan df adalah tahun sama dengan total. Lalu plt scatter x sama dengan data filter yaitu pelunasan, dan y atau sama dengan data filternya total harga, s sama dengan 200, alpha-nya 0,5, labelnya total, PLTX labelnya nama barang, PLTY label total harga, PLT title pelunasan PS total harga, w.r.t nama, PLT legends-nya title-nya tahun, PLT show. Lalu selanjutnya kita import library label encoder untuk mengubah data yang berbentuk string ke dalam data yang bernilai numerik. Sintaksnya yaitu from sklearn preprocessing import label encoder and sama dengan label encoder. Lalu ubah tabel atau kolom data yang dipilih yang bernilai string ke dalam bentuk numerik agar bisa diproses pada machine learning. DF-nya itu nama barang, dan DF selanjutnya adalah nama barang value. Selanjutnya DF lagi nama bahan, and speed transformnya DF nama bahan value. Lalu DF status, and feed transform DF status value. Selanjutnya DF keterangan, and speed transform DF keterangan value. Lalu DF customer, and speed transform DF customer value. Selanjutnya setelah proses tadi selesai, hapus kolom keterangan dari data frame DF dan simpan data frame yang dihasilkan dalam variabel ATR DF. Contoh sintaksnya yaitu ATR DF drop kolom keterangan ATR DF. Setelah itu kita indexing kolom untuk memilih kolom keterangan dari data frame DF dan menyimpannya dalam variabel kelas DF. Variabel kelas DF sekarang berisi series yang berisi data dari kolom keterangan. Ini adalah sintaksnya. Keterangan. Ini hasilnya yaitu nama, keterangan range 443 dan tipenya in64. Kemudian kita import library fungsi dari kelas yang diperlukan dari Scikit Learn untuk membangun dan mengevaluasi model klasifikasi menggunakan decision tree classifier. Ini adalah sintaksnya. Selanjutnya kita ubah data menjadi data training dan data set. Ini adalah hasilnya yaitu decision real classifier, decision tree classifier random stats sama dengan 1. Kemudian kita cek tingkat akurasi dan prediksi pada kelas dataset yang dipilih. Misalnya seperti confusion matrix, tingkat akurasi algoritma decision tree, lalu print akurasi, lalu selanjutnya print tingkat akurasi persen, akurasi 100. Ini adalah hasilnya. Tingkat akurasinya yaitu 90% dan cuma 2 yang kurang.
Lalu tampilkan hasil dari decision tree menggunakan library grafis untuk melihat hasil dari decision tree atau pohon keputusan dan membaginya ke dalam dua klasifikasi yaitu A dan B. Ini adalah sintaksnya yaitu 3df out file keterangan dot class names A dan B. Lalu future names-nya atrdf columns impurity-nya false atau true. Terakhir, visualisasikan data menggunakan grafis dengan memisah hasil data decision tree ke dalam bentuk PDF terpisah yang bisa dilihat pada icon file di sebelah kiri layar dekat logo kunci. Ini adalah sintaksnya dan ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil dari decision tree atau pohon keputusan untuk kami yaitu konveksi putih. The concludes of presentations. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.